Saudara Supradio, bencana paceklik hebat pernah melanda kerajaan besar Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kurangnya bahan pangan sebab gagalnya panen membuat rakyat nelangsa dan juga kelaparan. Raja Hayam Wuruk pun menjadi resah hingga ada sepasang petani yang berbaik hati menyumbangkan hasil panen padi miliknya hingga mampu mengentaskan kerajaan Majapahit dari bencana kelaparan. Kisah inilah yang nantinya menjadi tonggak dasar berdirinya Candi Pari yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Candi Pari tersusun dari bata merah yang menjulang setinggi 13,8 meter dengan panjang 13,5 meter dan lebar 13,4 meter. Candi yang terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Hal ini terlihat dari batu di atas gerbang candi yang bertuliskan angka 1293 Saka atau 1371 Masehi. Candi Pari ditemukan pada 16 Oktober 1906 dan setelah itu dilakukan penelitian mendalam oleh N.C. Krop. Hasil penelitian Krop dimuat dalam bukunya yang terbit pada tahun 1923. Menurut Krop, arsitektur Candi Pari mendapat pengaruh dari Champa, Vietnam Selatan, terutama Candi di Mison. Pengaruh ini terlihat pada bangunan Candi Pari yang memiliki sedikit patung atau gambar sehingga tak terlihat seperti candi peninggalan Majapahit pada umumnya. Dalam kitab Negara Kartagama, hubungan antara kerajaan Majapahit dengan Champa memang digambarkan cukup dekat. Candi Pari memiliki latar belakang agama Hindu. Hal ini tercermin pada relief Candi Pari Sang Hadi yang merupakan atribut dalam agama Hindu. Candi Pari dibangun menghadap ke barat dan memiliki 2 arca Siwa Mahadewa, 2 arca Agastya, dan 7 arca Ganesha yang kini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Bentuk denah dasar dari setiap candi, termasuk Candi Pari, dibangun di atas vastu Purusa Mandala yang berbentuk bujur sangkar, melambangkan bumi, serta melambangkan keteraturan, kelengkapan hidup tanpa akhir sekaligus kesempurnaan hidup dan mati. Uniknya, arsitektur bentuk dan gaya Candi Pari tak sama dengan candi Majapahit lainnya yang berada di Jawa Timur. Perbedaan ini muncul dalam bentuk fisik Candi Pari yang berbentuk gempal seperti candi di Jawa Tengah. Sedangkan candi di Jawa Timur sebagian besar memiliki bentuk ramping dan beratapkan trapesium. Satu-satunya ciri periode Majapahit di Candi Pari terlihat dari bangunan yang terbuat dari batu bata merah. Bagian ambang pintu serta atas gerbang terbuat dari batu andesit. Batur atau kaki candi berbentuk segi empat bujur sangkar yang memiliki 2 jalan masuk untuk menuju bilik candi. Kedua jalan itu berupa susunan anak tangga dengan arah utara selatan. Uniknya, jalan masuk seperti ini tak ditemui pada candi-candi di Jawa Timur. Sementara kaki kedua berbentuk bujur sangkar yang salah satu sisinya terdapat tangga naik menuju bilik candi. Pada bagian dinding candi telah mengalami konsolidasi pada zaman kolonial Belanda. Badan Candi Pari berbentuk bujur sangkar dengan pintu masuk berbentuk segi empat, dilengkapi 7 dorpel yang salah satunya terbuat dari batu andesit dan hiasan berbentuk segitiga. Profil badan candi yang masih tampak jelas, yakni pada candi bagian atas berupa bentuk sisi gentah dengan lis-lis polos. Sedangkan di tengah dinding bandang lainnya terdapat pahatan miniatur candi dengan hiasan bunga teratai. Candi ini memiliki bilik berbentuk bujur sangkar
dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 6 meter. Di dalam bilik candi dapat ditemukan balok kayu, arca laki-laki yang tak utuh, ripeh, dan beberapa benda lainnya yang digunakan untuk meletakkan dupa dan bunga sebagai kelengkapan ritual. Sementara, hiasan yang masih nampak pada dinding atap berupa hiasan menara pejal yang sudah tak lengkap lagi. Candi Pari didirikan sebagai ungkapan rasa terima kasih Raja Hayam Wuruk untuk mengenang jasa suami istri yang telah membantu Majapahit dalam mengatasi masa paceklik. Keduanya adalah Jaka Pandelegan dan Nyai Loro Walangsangit, sepasang suami istri yang berhasil membuka pertanian dan menghasilkan padi yang melimpah tiada habisnya. Keduanya dengan berbaik hati bersedia mengirimkan hasil panen padi untuk membantu situasi pelik Kerajaan Majapahit. Atas jasanya mengentaskan kelaparan, keduanya diberi kehormatan untuk tinggal di istana. Namun, keduanya menolak dan hilang secara misterius atau moksa. Jaka Pandelegan hilang di lumbung padi yang sekarang menjadi lokasi berdirinya Candi Pari. Sedangkan istrinya, Nyai Loro Walangsangit, hilang moksa di sebuah sumur yang kini menjadi lokasi berdirinya Candi Sumur. Kedua candi tersebut dibangun atas perintah Raja Hayam Wuruk untuk mengenang hilangnya suami istri pahlawan pangan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, kisah Candi Sumur dan cerita kehidupan hingga moksa Nyai Loro Walangsangit akan kita ulas di video selanjutnya. Karena itu, nantikan episode berikutnya dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Juga ramaikan kolom komentar dengan sharing tentang situs sejarah di daerah kalian ya saudara.